Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di The House of My Knowledge, Bait Al-Ilmi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, subscribe dulu yuk untuk memajukan dakwah Islam. Kali ini kita bahas hukum merayakan Hari Valentine atau Valentine's Day ya. Ini kalau dalam ilmu agama masuk dalam pelajaran fikih kontemporer, yaitu fikih kekinian. Sejarah munculnya Hari Valentine. Jadi, menurut rubrik Britannica, Valentine's Day atau yang biasa dikenal dengan sebutan Saint Valentine's Day adalah liburan atau holiday di bulan Februari di setiap tanggal 14. Jadi, saat sepasang kekasih mengekspresikan kasih sayang mereka dengan ucapan-ucapan dan hadiah-hadiah. Jadi, liburan ini berasal dari festival Lupercalia di Roma yang diadakan setiap pertengahan Februari. Jadi hari Valentine ini akhirnya dirayakan sebagai hari romansa dari abad ke-14 guys. Amin, anak-anak semua. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Hari Valentine itu berasal dari bahasa Inggris Valentine's Day atau disebut juga Hari Kasih Sayang. Dirayakan setiap tanggal 14 Februari sebagai sebuah hari di mana para kekasih dan mereka yang sedang jatuh cinta merayakan cintanya di dunia barat ya ini ya. Saat ini hari Valentine's ini diasosiasikan dengan para pecinta yang saling bertukaran nota-nota kecil gitu ya, notis-notis dalam bentuk-bentuk yang unik seperti kartu berlambang hati atau bayi yang bersayap yang disebut juga dengan Cupid gitu ya. Terus gimana sih sejarah munculnya Hari Valentine di Eropa sendiri gitu ya? Jadi sebelum adanya agama Kristen di Roma, yaitu di masa Romawi kuno, penduduknya kan masih menganut paham paganisme nih ya teman-teman ya, anak-anakku semua. Paganisme ini kan kita sama-sama tahu yaitu menyembah pagan yaitu patung-patung berhala api gitu ya. Jadi setiap tahunnya mereka merayakan festival kesuburan atau yang disebut dengan pagan festival. Jadi pagan festival ini dirayakan setiap pertengahan Februari yang lebih dikenal dengan nama Lupercalia, yaitu untuk ini ya, sesembahan untuk dewa Luper ya. Jadi Lupercalia ini dilakukan untuk mengagungkan dewa Luper yang dilambangkan sebagai Sea Wolf of Rome. Jadi yaitu ini ya, anjing laut Roma gitu ya. Dan disediakan kepada dewa Faunus, yaitu dewa luper yang digambarkan sebagai wujud binatang. Jadi dewa luper ini wujudnya seperti binatang yang menyerupai anjing yang menyusui dewa Romulus dan Remus atau Faunus. Jadi Faunus ini digambarkan sebagai seorang lelaki yang tidak mengenakan pakaian, berambut pirang dan memiliki dua tanduk kecil di atas dahinya. Festival ini dahulunya diawali dengan penyajian hewan kurban, lalu dilanjutkan dengan mencambuk para wanita muda dengan kulit binatang yang sudah dibentuk seperti cambuk ya, dan darah binatang. Hal ini dipercaya akan membawa kesuburan untuk tahun yang akan datang. Oleh karena itu, gadis-gadis belia ini ya, mereka rela untuk dicambukin dan mereka bahkan berebut ingin dicambuk ya, agar mereka subur untuk 1 tahun ke hadapan. Jadi dalam festival itu para lelaki dan wanita digambarkan tanpa astagfirullahaladzim, tanpa pakaian dan mereka na'udzubillahi min dzalik bermesraan. Jadi ini bukan budaya Islam banget ya anak-anakku. Jadi suatu ketika pada abad ke-5 di era awal kekristenan Romawi adalah seorang Paulus atau Santa ya kalau di bahasa Indonesia Saint Gelasius yang melihat pagan festival ini sebagai suatu kesempatan untuk menyebarkan agama Kristen ya. Lalu dia mendeklarasikan tanggal 14 Februari sebagai hari Valentine atau hari Valentine agar pelan-pelan para penganut paham paganisme ini berubah menjadi Kristen anak-anakku. Maka sejak hari itu Santa Gelasius dikenal sebagai Saint Valentine. Kemudian ada juga legenda yang menceritakan bahwa
Saint Valentine ini, Santa Valentine ini hidup di zaman Kekaisaran Romawi kuno di bawah Kaisar Claudius II pada abad ke-3 AD ya. Kaisar Claudius merupakan seorang penguasa yang sangat ambisius. Jadi di dalam setiap pertempurannya, sang kaisar ini selalu mengerahkan tentara-tentaranya dalam jumlah yang sangat besar dan mereka harus berusia muda belia ya, anak-anakku semua. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka dalam waktu yang cukup lama, sehingga tertinggallah separuh hati mereka dan mereka sangat merindukan kampung halaman. Demikian juga istri-istri mereka. Hal ini membuat Kaisar Claudius marah ya, dan langsung melarang keras mereka atau untuk semua tentaranya ini untuk memiliki istri atau menikah. Mengetahui kebijakan kaisar yang semena-mena ini, akhirnya Saint Valentine menolak dan mengkonfrontir sang kaisar, dan Saint Valentine tetap melanjutkan kegiatannya untuk menikahkan pasangan muda-mudi secara sembunyi-sembunyi ya. Akhirnya kegiatan Saint Valentine ini terdengarlah sampai ke telinga kaisar ya. Lalu dia dimasukkan ke penjara dan dihukum mati. Jadi selama dalam proses menunggu dieksekusi mati ini, Saint Valentine terus-menerus dikunjungi oleh pasangan muda-mudi, anak-anakku semua ya, yang mereka pernah dinikahkan dahulu oleh Saint Valentine. Mereka sering mengirimkan setangkai bunga mawar merah dan nota-nota berisikan puji-pujian atau puisi buatannya sendiri sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga kepada Saint Valentine. Sehingga suatu ketika saat menjelang eksekusinya, Saint Valentine jatuh cinta kepada salah satu anak gadis teman satu selnya ya. Hal ini yang menyebabkan ia dikutuk oleh masyarakat saat itu. Pada tanggal 14 Februari di mana dia akan dieksekusi mati, dia menuliskan sebuah surat kepada gadis itu dengan setangkai mawar merah dan ditandatangani dari kesayanganmu, from your Valentine. Nah, sejak saat itu lahirlah tradisi merayakan hari Valentine, anak-anakku semua. Jadi anak-anakku, dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bersama bahwa Hari Valentine ini, anak-anakku ya, berakal dari upacara keagamaan atau ritual keagamaan Romawi kuno yang kita sudah tahu bersama tadi bahwa ritual mereka itu menyembah dewa-dewa, dan tentunya ini kental sekali dengan kesyirikan, dan ini bukan ajaran Islam ya anak-anakku ya. Kemudian upacara yang biasa dilaksanakan tadi oleh kaum paganisme ini itu dulunya itu dirayakan setiap tanggal 15 Februari. Kemudian diganti kepada tanggal 14 Februari oleh Kaisar Gelasius I, karena pada hari itu adalah hari eksekusi Saint Valentine. Jadi untuk menghargai gitu ya, untuk menghargai kematiannya Saint Valentine. Yang selanjutnya bahwa kenapa hari ini dibungkus rapi dengan nama Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day, bahwa mereka itu punya tujuan agar masyarakat dunia bisa menerima anak-anakku. Makanya hari ini sudah tersebar luas tuh di berbagai negara tanpa terkecuali, bahkan negara-negara yang mayoritas Islam seperti Malaysia, Indonesia ya. Jadi anak-anakku, kalian jangan tiru ya nak ya. Ini bukan budaya kita, bukan budaya orang Islam. Kita fokus kepada apa yang sudah diajarkan Allah dan Rasulullah kepada kita ya anak-anakku ya. Anak-anakku, kita semua tahu ya, tiap menyambut Hari Kasih Sayang itu di berbagai mall ada acara-acara yang sangat meriah. Pedagang-pedagang itu laris manis ya, jual aneka macam pernak-pernik Valentine, dari bunga, coklat, dan berbagai macam pernak-pernik lainnya. Maka dari itu anak-anakku, tolong ya kalian
Stay firm, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut merasa keren-kerenan. Yang penting kalian selamat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi maknanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Berikutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Latadba'unna sanana man kana qablakum shibaran shibaran wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum." Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara? Qala faman? Sungguh kalian akan mengikuti sunnah perjalanan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehingga mereka memasuki lubang biawak. Kami, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lalu siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. As-Syaikh Sulaiman Ibnu Abdullah Al-Lusi berkata bahwa hadis ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW karena sungguh mayoritas umatnya ini telah mengikuti sunnah perjalanan kaum Yahudi dan Nasoro, baik dalam gaya hidup, berpakaian, syiar-syiar agama, dan adat istiadat. Dan hadis ini lafaznya berupa kabar yang berarti larangan, anak-anakku ya, larangan mengikuti jalan-jalan selain agama Islam. Selanjutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu anak-anakku, biarkan mereka dengan kepercayaan mereka, kita dengan kepercayaan kita, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak usah ikut-ikutan ya anak-anakku ya. Kalau kita nggak bisa mendakwahi mereka, setidaknya kita nggak ikut-ikutan mereka, kita nggak menjadi mereka, gitu ya anak-anakku ya. Kalian pegang ini kuat-kuat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi anak-anakku, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam hubungan bermasyarakat, hablum minan nas tetap baik ya, kita meskipun berbeda keyakinan, tapi kalau hablum minallah itu kita stay firm dengan kepercayaan kita. Jangan mudah terombang-ambing dan jangan mudah ikut-ikutan dan jangan menggampangkan agama ya teman-teman ya, anak-anak semua. As-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dampak negatif perayaan hari Valentine ini, anak-anakku ya. Beliau berfatwa bahwa merayakan hari Valentine ini tidak boleh. Alasannya karena pertama, hari Valentine ini tidak ada dasar hukumnya dalam syariat Islam. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya berarti dia termasuk dalam kategori bid'ah ya. Dan beliau membid'ahkan gitu. Kemudian yang kedua, merayakan hari Valentine dapat menyebabkan cinta yang semu. Alasan yang ketiga, bisa menyebabkan hati sibuk dengan perkara-perkara rendahan seperti ini yang sangat bertentangan dengan petunjuk para salafus saleh. Jadi anak-anakku semuanya, kesimpulannya bahwa perayaan Valentine's Day ini adalah suatu perayaan yang penuh dengan kesyirikan. Jadi kita dilarang untuk ikut-ikutan merayakannya. Mengucapkan selamat kepada yang merayakannya atau membantu untuk memeriahkan acaranya dengan memperdagangkan alat-alat yang akan digunakannya, itu juga tidak boleh anak-anakku ya. Maka kita semua umat Islam wajib untuk menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian penjelasan dari Al-Fakir. Allahu a'lam bishawab.